Oke, selamat siang, selamat sore, pagi, malam untuk eh, bapak-bapak dan ibu-ibu, pak dan ibu dosen yang menyaksikan video ini. Nama saya Leonardus Brin Fatulosdia dengan NIM 135244146. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membuat video untuk makalah saya, makalah strategi algoritma atau kuliah strategi algoritma yang berjudul Geospatial Business Analytics Using Dijkstra Algorithm and VFS on OpenStreetMap Networks. So, di makalah ini yang sudah saya selesaikan, saya akan membahas secara singkat, padat, dan jelas untuk menjelaskan apa saja informasi dan isi yang disampaikan pada makalah ini dan hasil apa yang dihasilkan dari makalah ini. Jadi latar belakang dari makalah ini dibuat adalah melihat banyaknya bisnis yang gagal di tahun pertama, 5 tahun pertama, atau bahkan tidak jarang bisnis yang kita lihat sehari-hari itu banyak yang gagal. Setelah saya menemukan beberapa alasan bisnis gagal yang saya dapatkan dari beberapa referensi yang sudah dicantumkan juga di makalah ini, saya menemukan bahwa salah satu aspek kegagalan bisnis itu bisa dianalisis menggunakan algoritma yang sudah dipelajari di dalam kelas. Dan salah satu aspek tersebut adalah lokasi. Lokasi bisnis. Lokasi bisnis menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang bisnis yang fisik. Kalau bisnis online jelas lokasi tidak terlalu penting. Dan selain lokasi, maka hal yang tentunya jelas juga berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis adalah tingkat kompetisi di area tersebut, di area fisik tersebut. Uh, jadi saya melihat bahwa dari problem ini, dari masalah ini, sepertinya bisa untuk dianalisis menggunakan algoritma yang sudah diajarkan di dalam kelas. Dan salah satu algoritma yang termuncul di pikiran saya adalah algoritma traversal map, route planning, dan path finding. Dan algoritma yang saya pakai itu ada dua. Yang pertama adalah Dijkstra algorithm dan juga BFS. BFS yang sudah dipelajari di kelas dan Dijkstra adalah pembandingnya yang di sini ekspektasinya adalah harusnya lebih realistis, lebih bagus. So di sini ada teori graph, Dijkstra dan BFS seperti biasa, juga ada pseudocode-nya seperti biasa aja. Dan kita langsung masuk ke implementasi supaya menjelaskannya tidak terlalu panjang. Di implementasi preparasi data itu diambil dari terlihat juga dalam judul, namanya adalah OpenStreetMap. OpenStreetMap itu adalah open source map yang memberikan API. Jadi kami bisa mengambil API map sehingga gini, dalam map jelas kita butuh API untuk mengambil data-data dalam map karena tidak mungkin kita searching terus kita fetching datanya langsung dari web. Jadi kita butuh API sehingga data informasinya saja yang kita butuhkan. Tetapi dari beberapa opsi yang ada di pasaran, termasuk salah satu yang paling terkenal dan kayaknya cuma satu-satunya yang terkenal di Indonesia yaitu adalah Google Maps. Jelas mungkin menjadi pilihan yang sangat bijak dan pintar ketika kita memilih Google Maps. Tetapi sayangnya satu keterbatasan dalam Google Maps adalah biaya. Setelah saya mencari tahu bahwa Google Maps itu butuh biaya dan sepertinya kalau untuk kepentingan akademis biaya saya hindarkan seperti itu. Nah, jadi akhirnya pilihan masuk ke OpenStreetMap, salah satu map yang open source dan tersedia secara gratis kepada publik. Dan sekarang kita akan gunakan untuk kepentingan akademis. Research yang nggak bisa langsung diaplikasikan di dunia nyata, tetapi bisa dijadikan referensi nanti untuk misalnya kalau untuk diaplikasikan pada Google Maps. Seperti itu. Implementasinya, yang pertama adalah preparasi data, jelas. Kita ambil data dari OpenStreetMap untuk mengambil data map, lalu kita graph construction. Jadi dari data map yang jelas sudah bukan graph dong. Jadi dari data map itu kita buat graph. Gunanya apa? Graph adalah berguna untuk bisa kita analisis, bisa kita traversal menggunakan dua algoritma yang akan kita gunakan, yaitu Dijkstra, dan juga BFS. Lalu setelah graph itu sudah terbentuk, maka selanjutnya kita aplikasikan algoritma Dijkstra ke dalam graph tersebut untuk menemukan seperti ini idenya. Jadi kita mempunyai satu titik lokasi bisnis
dimanapun itu, dan dari satu lokasi bisnis tersebut kita masukkan threshold yang mau kita analisis. Misalnya kita pengen menganalisis jarak sekitar 5 km radius, bukan radius tapi ya oke, jarak 5 km dari titik bisnis tersebut. Normalnya kita bisa menggunakan memang radius, tetapi radius itu nggak realistis karena jalan itu kan nggak lurus doang. Dan orang-orang udah pasti kalau pengen ngelihat bisnis itu jauh atau enggak, ya ngelihatnya bukan dari radius, tetapi lihat dari total perjalanannya. Ya kalau misalnya radiusnya cuma 2 kilo tapi perjalanannya 10 kilo, kan jelas nggak mungkin didatangi bisnis tersebut. Walaupun sebenarnya dari radius dekat. Nah, jadi dari pendekatan seperti itu saya akan menggunakan Dijkstra dan BFS, tidak menggunakan radius saja. Kenapa? Karena radius itu terlalu bias nanti jatuhnya. Nah, dari Dijkstra kita menggunakan algoritma pendekatan seperti itu, tetapi cara untuk menemukan node. Nah, jadi dalam OpenStreetMap, setiap building, setiap intersection itu kita masukkan ke dalam sebagai node. Dan lalu node tersebut bisa digunakan untuk traversal baik Dijkstra ataupun BFS. Nah, oke. Jadi Dijkstra akan mencari apa saja node yang mempunyai batas threshold 5 km, contoh ya tadi batas threshold jaraknya itu dari titik bisnis tersebut. Selain menemukan apa aja node yang berada dalam jarak 5 km bukan radius, dia akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, dia akan menemukan bisnis-bisnis yang existing. Jadi kita bisa meneliti dan menganalisis juga tingkat kompetisi di area tersebut. Kita bisa menganalisis apa saja kategori bisnis yang sekiranya bisa menjadi kompetitor. Sehingga bisa kita lihat bahwa jelas semakin tinggi kompetitor, maka peluang bisnis itu akan berhasil akan menurun. Dan juga selain itu, kita bisa menemukan kandidat customer. Tetapi sayangnya karena kita nggak punya data KTP dan lain-lain seperti itu, yang jelas ilegal juga jika kita mempunyainya, kita hanya bisa mengaproksimasi dari jumlah building. Jadi aproksimasi perkiraan dari kandidat customer itu hanya berdasarkan total building yang terdapat di OpenStreetMap juga. Jadi bisa jadi sangat bias, bisa jadi salah, dan memang tujuannya bukan untuk langsung direalisasikan, tujuannya bukan langsung digunakan untuk kehidupan nyata, tetapi untuk jadi pembelajaran ke depannya. Sehingga jika ingin digunakan untuk kehidupan nyata atau bisnis, ya untuk bisnis gitu, jelas kita butuh perkembangan dan juga pengembangan yang sesuai. Salah satunya menggunakan, ya nanti akan dijelaskan di tahap rekomendasi untuk tahap selanjutnya. Nah, lalu BFS pun sama sebenarnya, cuman bedanya adalah algoritma yang dipakai. Dijkstra itu menggunakan panjang panjang jalan saja. Sedangkan BFS dia tidak menggunakan panjang jalan, tetapi dia hanya menggunakan jalannya saja. Jadi informasi yang didapatkan yang memang sangat bias. Nah, dari yang total misalnya 5 km tersebut, BFS akan memperkirakan berapa jalan yang dibutuhkan. Misalnya maksudnya dari misalnya 5 km aproksimasinya berapa? Misalnya 5 jalan atau 6 jalan. Dan karena BFS nggak punya informasi tentang weight, tentang berat dari sisi graf, maka panjang itu nggak dibutuhkan oleh BFS. Jadi itu bisa sangat bias ya, nanti akan terlihat di resultnya. Nanti kita punya bisnis analytics dan evaluation matrix, ini nggak berpengaruh sama algoritma, tapi kita akan cuma dikasih tahu doang apa sih yang ini, yang dia analisis untuk bisnis. Dan expected outputnya jelas adalah map visualisasi yang menunjukkan service area. Service area itu adalah area yang sudah dijangkau oleh Dijkstra dan BFS. Lalu juga ada kompetitor, residential buildings, dan juga relevant road network segments. Gitu, dan beberapa output lainnya yang bisa dibaca. Result and analysis. Result and analysis akhirnya kita melihat outputnya adalah visualisasi map berhasil, dan BFS DFS ternyata sangat menarik angkanya. Reachable nodes, ads, dan kandidat customer BFS ternyata lebih banyak dibandingkan Dijkstra. Dan hal ini membuktikan bahwa memang nggak bisa langsung dibilang strongly membuktikan,
Tetapi ini bisa sedikit membuktikan bahwa BFS memang bias karena dia tidak melihat realistisnya panjang jalan, tetapi hanya melihat berapa banyak jalan, sehingga bisa jadi reachable nodes dan ads dan candidate customer-nya itu lebih banyak dari perkiraan. Dan dibuktikan oleh selanjutnya bahwa road length-nya ternyata lebih kecil Dijkstra, jadi lebih efisien Dijkstra dibandingkan BFS. Lalu kalau kita lihat road density juga ternyata lebih, tapi tipis banget ini di sini. Tipis banget, tapi lebih kecil Dijkstra. Dan ini karena mungkin nah jadi di sini case result-nya itu sebelumnya itu adalah case study-nya itu ada di Bandung dan kategori bisnisnya adalah farmasi. Gitu. Jadi road density beda tipis memang, tetapi bisa dilihat bahwa Dijkstra lebih kecil. Nah, uniknya di sini kita dapat angka competitors itu adalah 0. Mau apapun kombinasi kategori bisnisnya, angka yang didapat competitors tetap 0. Yang akan dijelaskan nanti selanjutnya. Nah, jadi di comparison-nya, perbandingannya, kita bisa bilang tadi bahwa Dijkstra itu lebih realistis, tapi bukan berarti lebih menjangkau banyak. Itu beda. Tapi Dijkstra itu lebih realistis, sehingga lebih relevan terhadap analisis bisnis. Karena kita butuh yang realistis, bukan yang optimis. Oke, lalu analisis of program success dan performance. Akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata outputnya berhasil dan juga kita mendapatkan komparasi yang sesuai terhadap Dijkstra dan BFS. Lalu terhadap performance, jelas BFS jalan lebih cepat. Karena kompleksitas algoritmanya juga lebih cepat dibandingkan Dijkstra. Dan karena BFS itu mempunyai informasi dan membutuhkan informasi yang lebih sedikit dibandingkan Dijkstra. Karena BFS itu kan ditujukan untuk unweighted graph ya. Sedangkan Dijkstra untuk weighted graph. Jadi gitu. Nah, limitasi dari program ini kita sudah sampaikan bahwa kompetitornya 0. Dan setelah kita cari tahu, dengan berbagai kategori dan lain-lain, ternyata kompetitor 0 ini sepertinya memang bisa salah, tetapi sepertinya dan berkemungkinan besar itu disebabkan oleh data OpenStreetMap yang tidak lengkap. Kenapa saya bilang berkemungkinan besar? Karena seperti data OpenStreetMap-nya tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi kita cuma bisa ngambil API-nya doang kan. Nah, dari API-nya sepertinya di Indonesia itu tidak banyak yang berkontribusi untuk memberikan existing bisnis yang ada. Dan seperti yang tadi kita sudah bilang, bahwa sepertinya kalau orang berpikir Maps, maka yang mengarahkan itu bukan ke OpenStreetMap, mungkin ke Google Maps, ataupun Maps lainnya yang lebih terkenal. Tetapi kurangnya adalah dia butuh cost. Gitu. Dan ada trade-off-nya. Jadi dari sini kita dapat konklusi bahwa praktik algoritmanya itu berhasil, tujuannya pun berhasil, dan kita bisa membuktikan bahwa Dijkstra itu lebih realistis dibandingkan BFS, dan BFS itu lebih cepat dibandingkan Dijkstra, sehingga Dijkstra algorithm di sini itu digunakan sebagai algoritma utama untuk menentukan dan menganalisis bisnis, sedangkan BFS itu sebagai baseline untuk membandingkan performanya dengan Dijkstra. Dan rekomendasi yang saya sampaikan itu ada 3 lah, kurang lebih secara garis besar. Yang pertama adalah harusnya mempunyai data yang lebih bagus, data yang lebih komplit. Dan alternatifnya itu adalah Google Maps. Yang jelas tadi udah kita bilang harus bayar. Kedua adalah scoring model. Tadi kita udah kasih tahu sebelumnya udah dijelaskan juga bahwa scoring modelnya hard code. Dan mungkin dengan pendekatan AI ataupun ML yang sedang berkembang sekarang, mungkin scoring modelnya bisa disesuaikan dengan lebih realistis dan lebih tepat gitu. Tapi ini secara garis besar aja, karena kita tidak menyentuh AI, maka scoring modelnya dibuat hard code. Dan ketiga adalah implementasi yang mungkin bisa ditambahkan itu adalah travel time. Karena panjang jalan di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, panjang jalan itu seringkali nggak menggambarkan kondisi aktual. Karena panjang jalan yang panjang di desa itu mungkin bisa jadi lebih cepat travel time-nya dibandingkan di kota. Dan itu jelas berpengaruh sama keberlangsungan bisnis. Seperti itu. Jadi, sepertinya penjelasan makalah kayak gitu, tapi saya akan sampaikan beberapa kode saja. Ini kodenya, kode programnya yang sudah saya buat. Simpelnya mungkin kita langsung lihat ke main aja, biar nggak terlalu panjang. Jadi dari main ini kita akan melakukan pertama itu parsing terhadap statement
terhadap komen yang akan diberikan. Lalu kita ambil datanya dari OSM, OpenStreetMap, untuk mengambil data map. Lalu kita projectingkan graph ke metric CRS untuk bisa diolah lebih lanjut nantinya. Dan juga kita buat dua algoritma BFS dan Dijkstra untuk kita bandingkan nantinya. Dan setelah kita dapat node itu masih dalam bentuk node sebelumnya, maka kita fetching business dan residential buildings from OpenStreetMap. Jadi kemungkinan besar karena ini kita harusnya nggak salah ya, karena kita cuma ekstrak informasi dari OpenStreetMap, tapi ternyata ya nggak ada yang eksis gitu. Terus kita mapping market to road grabs, kita validasi, kita computing business metrics-nya untuk kita hitung business metric-nya berapa nilainya yang tadi di hardcode sebenarnya. Dan baru terakhir kita tulis semuanya ke dalam result yang ada di folder output. Ini kosong, ini kandidat result-nya. Cukup lengkap untuk residential building. Juga ada nanti map HTML, RAM metadata JSON, service area BFS, dan juga summary. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah itu doang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih.